Berham, apa yang kamu makan hari ini? Baru saja Berham makan soto ayam. Bagus, tapi perhatikan juga ya yang masuk dalam hatimu. Apa yang masuk dan disimpan dalam hati ya? Jikalau firman Tuhan, maka akan menghasilkan kebaikan. Jikalau kebencian atau kekhawatiran dunia, akan mendatangkan penyakit. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam yang hari ini tentang sesuatu yang terjadi dengan orang-orang yang berada di kota Susan. Ini berita baik atau buruk ya? Anak-anak, dengar penjelasan hambanya ya. Duduk yang manis, buka telinga lebar-lebar. Adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan. Izinkan kami belajar akan firman-Mu dan bawalah kami masuk ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau mengubahkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, keputusan untuk membunuh semua orang Yahudi sudah diambil dan surat keputusan itu sudah disebarkan ke seluruh wilayah kerajaan Ahasiweros. Maka terjadilah kegemparan di mana-mana, termasuk juga yang ada di Puri Susan. Mendengar berita ini, Mordekhai menanggalkan bajunya, mengenakan kain kabung, menaruh abu di atas kepalanya, kemudian dia berjalan di jalan-jalan kota menuju istana raja. Tetapi langkahnya terhenti di depan gerbang istana raja. Mengapa? Karena setiap orang yang mengenakan kain kabung tidak boleh masuk ke dalam istana raja. Oleh karena itulah kemudian Esther mengirimkan pakaian agar Mordekhai menanggalkan kain kabungnya, kemudian memakai pakaian itu. Tetapi Mordekhai menolaknya karena hatinya begitu sedih. Itulah mengapa kemudian Esther mengirimkan sida-sida yang biasa melayani dia untuk menyampaikan, untuk menanyakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kemudian Mordekhai menceritakan bahwa orang-orang Yahudi telah terjual untuk dimusnahkan. Surat keputusan sudah dibuat. Mordekhai juga menceritakan berapa banyaknya perak yang telah ditimbang untuk harga pemusnahan orang-orang Yahudi ini. Kemudian Mordekhai mengirimkan pesan kepada Esther supaya Esther menghadap Raja Ahasiweros dan memohon belas kasihan dari raja ini. Adik-adik, mendengarkan pesan dari Mordekhai, tentu hati dari Esther menjadi sangat takut karena ini berkait dengan hidup dan matinya dia. Kemudian Esther mengirimkan pesan kepada Mordekhai. Semua orang tahu bahwa hanya berlaku satu hukum saja untuk setiap orang yang menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, yaitu hukuman mati, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Kemudian Mordekhai menjawab, "Jangan pikir hanya kamu sendiri yang bisa selamat dari antara orang Yahudi karena engkau tinggal di istana raja. Akan ada keselamatan dan kelepasan dari pihak lain untuk orang-orang Yahudi. Justru mungkin engkau dan keluargamu yang akan mendapatkan binasa. Apakah engkau tidak berpikir bahwa di saat seperti inilah engkau mendapatkan kedudukan sebagai seorang ratu?" Adik-adik, kemudian Esther menjawab Mordekhai, "Kalau begitu, kumpulkanlah orang-orang Yahudi di Puri Susan. Berpuasalah selama 3 hari. Aku pun akan berpuasa demikian bersama dengan dayang-dayangku. Dan setelah itu aku akan menghadap raja. Jika aku harus mati, biarlah aku mati." Nah, adik-adik, Mordekhai mengumpulkan orang-orang Yahudi, kemudian dia berpuasa. Demikian juga Esther dan dayang-dayangnya berpuasa selama 3 hari. Setelah 3 hari, maka Esther pun berdandan untuk menghadap Raja Ahasiweros.
Adik-adik, pada waktu itu raja itu dianggap sebagai keturunan dewa, sehingga raja sangat terpisah dari rakyatnya. Jadi tidak heran jika ada hukum yang melarang orang sembarangan untuk menghadap raja. Jika mereka melanggar, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi oleh karena karya Tuhan yang tidak terlihat, nama Tuhan tidak disebutkan sama sekali di dalam kitab Ester, namun dia berkarya melembutkan hati Ahasiweros, sehingga Ahasiweros menjadi sangat senang ketika dia melihat Ratu Ester datang kepadanya. Kemudian raja mengulurkan tongkat emasnya dan berkata kepada Ratu Ester, "Hai Ratu Ester, apakah yang kau kehendaki? Apakah yang kau ingini? Dari setengah kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu." Adik-adik, ketika Ratu Ester mendengar ini, apakah kemudian dia langsung menjawab, "Oh begini raja, karena bangsaku ada dalam bahaya, maka raja harus segera melepaskan." Apakah demikian? Tidak. Tetapi Ester bertindak dengan hati-hati dan cerdik. Ester menjawab raja, "Kalau baik dalam pemandangan Tuanku Raja, dan kalau Tuanku Raja berkenan, hadirlah di dalam pesta yang akan hamba selenggarakan untuk Tuanku Raja dan Haman malam ini." Nah, malam itu Raja mengirim utusan kepada Haman untuk datang ke dalam pesta perjamuan yang diadakan oleh Ester. Raja sangat senang karena dijamu oleh Ester. Maka raja pun berkata sekali lagi kepada Ester, "Hai Ratu Ester, apakah yang kau inginkan? Setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu." Ratu Ester tetap berhati-hati dan dia menjawab dengan cerdik di hadapan raja, "Ya Tuanku Raja, jika Tuanku Raja berkenan, kiranya engkau berkenan kembali hadir dalam pesta perjamuan yang akan hamba lakukan untuk Tuanku Raja dan Haman besok." Nah, adik-adik, Haman yang mendapatkan kesempatan untuk dapat hadir di dalam perjamuan ini, dia dengan bangga keluar dari tempat Ester. Tetapi begitu dia sampai di pintu gerbang dan melihat Mordekai ada di sana, maka dia menjadi sangat panas hatinya. Karena Mordekai tidak menghormati dia. Kemudian dia pulang, sampai rumah dia bercerita kepada istri dan teman-temannya semua. Betapa banyaknya anak laki-laki yang dia punya. Betapa banyaknya kekayaan yang dia punya. Betapa tinggi kedudukannya di hadapan Raja Ahasiweros. Dan dia membanggakan bahwa hanya dialah yang diundang oleh ratu untuk hadir dalam perjamuannya. Namun kemudian Haman berkata, "Tapi itu semua sampah, tidak ada gunanya selama aku masih melihat Mordekai itu." Kemudian istri dan teman-temannya mengusulkan kepada Haman untuk mendirikan tiang gantungan, kemudian mengusulkan untuk menghadap Raja Ahasiweros agar Mordekai digantung di dalam tiang itu. Adik-adik, Haman sangat membenci Mordekai karena dialah orang Yahudi yang tidak mau tunduk kepada dia, dan dialah orang Yahudi yang mengusahakan kesejahteraan dari orang-orang Yahudi. Adik-adik, bukankah itu seperti Kristus yang dibenci oleh orang, walaupun Kristus menyatakan kebenaran dan dia datang untuk menolong umatnya. Nah, apa yang sebenarnya kita bisa pelajari dari petualangan kita kali ini? Yang kita bisa pelajari adalah bahwa ketika Tuhan memberikan anugerah dan kesempatan kepada kita, apapun itu, kesempatan untuk kita belajar, kesempatan kita untuk menjadi anggota masyarakat. Mungkin Tuhan memberikan kita kepintaran, kepandian dalam apapun. Itu bukan untuk kita nikmati, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika Tuhan berikan kesempatan itu, kita harus menggunakannya dengan berhati-hati, bertanggung jawab, dan dengan seksama, agar sungguh-sungguh itu menjadi berkat
bagi banyak orang. Dan jika kita hidup di dalam kebenaran, tetapi kita dibenci oleh dunia, tidak perlu takut, karena Tuhan kita telah ditolak oleh dunia. Tuhan akan selalu menguatkan dan menolong kita. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua, dan kita setia mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menguatkan kami, agar setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami boleh persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami juga Bapa, untuk tidak takut ketika kami mengikut Tuhan, walaupun mungkin dunia menolak kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Barham sampai tegang. Apa yang akan terjadi dengan Mordekai? Kok berani-beraninya dia tidak menghormati Haman? Wow, serem. Ingat, ada tempat dan kondisi untuk menyatakan kemurnian perak dan emas. Maksudnya apa? Maksudnya, Tuhan Allah punya sejuta cara dan keadaan untuk menyatakan hati seseorang. Oh, apakah mungkin maksud sebenarnya adalah kebencian Haman itu ditunjukkan kepada Kristus? Ya, begitulah. Kalau sudah begini, kita serahkan semuanya pada penghakiman Tuhan yang akan membela umatnya, sekaligus menyatakan kesucian kebenarannya. Kita bergegas membaca kitab Ester pasal 6-8. Sampai jumpa.